Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azamli Hasim, Stambuk C301-18121 dari kelompok 1 akan membawakan materi mengenai penetapan standar and analysis variance. Pertama-tama, pengertian dari biaya standar itu sendiri, di mana biaya standar merupakan suatu biaya yang sudah terlebih dahulu ditentukan sebelumnya untuk dapat memproduksi satu unit atau sejumlah produk selama suatu periode tertentu. Biaya standar juga merupakan suatu biaya yang direncanakan dalam suatu produk dalam kondisi sekarang atau yang dapat direncanakan nantinya. Dalam biaya standar memiliki dua komponen, yaitu yang pertama, standar fisik, di mana standar fisik tersebut merupakan suatu kuantitas standar dari input per unit output. Dan selanjutnya ada standar harga, yang merupakan suatu biaya standar atau tarif standar per unit input. Standar sedikit menyerupai normal, dan apa-apa saja yang biasa dianggap normal dapat secara umum diterima sebagai standar. Contohnya, jika dalam permainan golf nilai standarnya itu adalah 72, maka nilai dari seorang pegolf ini sangat ditentukan berdasarkan standar. Dan contoh lain dalam bidang industri, standar untuk membuat satu meja dapat merakit satu komputer mikro, memproses minyak mentah, atau memproduksi mobil seringkali didasarkan pada ukuran maupun teknik kuantitatif maupun kualitatif. Dalam suatu standar, sebaiknya dianggap sebagai suatu norma dalam menginput produksi, seperti halnya dalam unit bahan baku, jam tenaga kerja, dan presentase kapasitas yang dapat digunakan. Selanjutnya, materi kegunaan biaya standar. Biaya standar dapat membantu dalam hal perencanaan dan pengendalian operasi. Dan biaya standar dapat memberikan suatu wawasan mengenai dampak-dampak yang mungkin dari suatu keputusan atas biaya dan juga keuntungan. Biaya standar dapat digunakan yang pertama dalam menetapkan anggaran, kedua, mengendalikan biaya dengan cara memotivasi karyawan dan mengukur suatu efisiensi operasi. Dan yang ketiga, menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan juga dapat mempercepat laporan biaya. Yang keempat, membebankan biaya ke persediaan bahan baku dan juga ke barang dalam proses dan barang jadi. Dan yang terakhir, menetapkan tawaran kontrak dan harga jual. Terima kasih. Nama saya Pita Rahmayu Ramadhani, Stambuk C301-18169. Saya akan menjelaskan materi menetapkan standar dan menentukan produksi standar. Menetapkan standar. Dalam menetapkan standar diperlukannya standar fisik, di mana standar fisik ini memiliki dua jenis standar. Yang pertama, standar dasar, yang kedua, standar sekarang. Dalam standar dasar ini dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan kinerja aktual dan kinerja yang diperkirakan. Sama halnya dengan angka indeks yang dapat digunakan untuk mengukur hasil-hasil yang selanjutnya. Sedangkan standar sekarang memiliki tiga jenis standar, yaitu standar aktual, di mana standar aktual ini dapat mencerminkan efektivitas dan efisiensi. Karena standar ini merupakan estimasi yang paling dekat dengan hasil yang aktual. Kedua, standar normal, yang hanya mencerminkan dari aktivitas dan efisiensi yang normal. Standar ini juga dapat melihat hasil yang menantang, namun dapat dicapai. Ketiga, standar teoritis. Standar teoritis ini mencerminkan dari aktivitas serta efisiensi yang maksimum. Namun, standar ini merupakan cita-cita, bukan kinerja yang dapat dicapai untuk sekarang. Selanjutnya, menentukan produksi standar. Setiap komponen biaya diperlukan untuk menentukan standar. Kuantitas standar per unit produk dikali dengan jumlah unit ekuivalen dari unit produk selama periode ini. Dalam perhitungan ini harus menggambarkan tingkat penyelesaian dari barang dalam proses, karena dalam penekanan standar merupakan pengendalian biaya. Maka standarnya hanya akan menghitung tahun berjalan saja. Misalnya, jika diasumsikan ada 864 unit paksel yang masih berada pada proses departemen perakitan dari perusahaan Wilton Manufacturing Corporation.
yang ada di awal bulan. Hanya separuh dari bahan baku yang selesai, dan untuk tenaga kerja serta overhead pabrik hanya sepertiga yang selesai. Dalam bulan ini hanya 4.200 unit yang selesai dan ditransfer ke persediaan barang jadi. Serta ada 900 unit yang ada di proses akhir, yang selesai hanya bahan baku saja, dan tenaga kerja serta overhead pabrik hanya sepertiga saja yang selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anikinda Sari, Tambuk C 301-18171. Saya akan menjelaskan mengenai kartu biaya standar. Jadi untuk contohnya teman-teman bisa lihat pada tabel yang ada di PPT di samping ini. Jadi ini adalah contoh kartu biaya standar dari perusahaan Wilton Manufacturing Corporation. Teman-teman bisa lihat ada tanggal standar dan kartu biaya standar untuk produk Paxel. Teman-teman bisa perhatikan tabel di samping ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dalam kartu biaya standar. Jadi ada dua, yaitu bahan baku dan biaya konversi, di mana yang pertama itu ada bagian yang rampung dan dikirimkan keluar waktu berlangsung. Jumlah bahan bakunya itu ada 4.200.000 dan biaya konversinya itu 4.200.000. Selanjutnya itu dikurangi seluruh bagian di persediaan awal, yang bahan bakunya ada 864 dan biaya konversinya juga jumlahnya itu 864. Bagian ekuivalen diawali dan dirampungkan pada waktu yang berlangsung itu jumlahnya pada bahan baku ada 3.336 dan di biaya konversi juga ada 3.336. Kemudian akan ditambahkan bagian ekuivalen yang dibutuhkan untuk pengerjaan. Di sini ada persediaan awal pada waktu yang berlangsung, jumlahnya pada bahan baku itu 432 dan jumlah pada biaya konversi itu ada 576. Ditambahkan bagian ekuivalen persediaan akhir ada 900 dan pada biaya konversi itu ada 600. Yang terakhir itu adalah bagian produksi ekuivalen pada waktu yang sedang berlangsung. Jumlahnya itu adalah 4.608 dan pada biaya konversi 4.512. Demikianlah penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillah, perkenalkan nama saya Khairun Nufus, Tambuk C 301-18-167 dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi tentang menentukan varians biaya standar. Biaya standar dibandingkan dengan biaya aktual untuk semua jenis bahan baku, operasi tenaga kerja, dan overhead pabrik yang dibebankan kepada departemen setiap pusat atau biaya. Jika variansnya adalah menguntungkan, maka biaya standar melebihi biaya aktual karena memiliki dampak yang menguntungkan terhadap laba. Sedangkan variansnya tidak menguntungkan, maka biaya aktual melebihi standar karena kelebihan tersebut memiliki dampak yang tidak menguntungkan terhadap laba. Standar dan varians bahan baku. Standar harga bahan baku dan standar kuantitas bahan baku atau standar penggunaan bahan baku merupakan dua standar dikembangkan untuk biaya bahan baku. Harga standar memungkinkan untuk pertama, meninjau kinerja pihak departemen pembelian dan mendeteksi pengaruhnya terhadap biaya bahan baku. Yang kedua, mengukur laba terhadap dampak dari kenaikan atau penurunan harga bahan baku. Menentukan harga beli yang akan digunakan sebagai biaya standar sering kali rumit karena dari faktor-faktor luar lebih mengendalikan harga beli bahan baku daripada oleh manajemen. Harga yang menjadi pilihan sebaiknya menggambarkan harga pasar sekarang. Dan sebaiknya standar direvisi ketika harga pasar dari bahan baku yang penting berubah atau pada tanggal persediaan. Biasanya digunakan selama periode tersebut
dan harga ditentukan di awal periode akuntansi. Selama periode perubahan harga yang cepat, terutama jika persediaan dicatat di catatan akuntansi menggunakan harga standar, mungkin perlu untuk mengubah harga standar secara berkala. Jika terjadi varians harga, maka dibayarkan harga aktual yang lebih kecil atau besar dari standar. Jika dicatat varians harga ketika bahan baku dibeli, maka varians tersebut disebut sebagai varians harga pembelian bahan baku. Jika dicatat setelah bahan baku dikeluarkan ke pabrik, maka bahan varians tersebut disebut sebagai varians harga penggunaan bahan baku. Perkenalkan, nama saya Devi Reski Milenia, stambuk C301181770. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang mengilustrasikan perhitungan varian harga pembelian bahan baku. Dan contohnya sebagai berikut. Misalkan 10.000 unit komponen 3/89 untuk pasal gambar 18/1 pada kartu biaya standar dibeli dengan harga per unit sebesar $7,4. Varian harga pembelian bahan baku dihitung sebagai berikut. Kita lihat, inilah perhitungan varian harga pembelian bahan baku. Sebesar $600 merupakan varian yang menguntungkan karena secara khusus biaya aktual lebih kecil sebesar $0,06 per unit dibanding standar karena harga yang dibayarkan lebih rendah. Caranya dengan menghitungkan varian harga penggunaan bahan baku, misalkan jika dikeluarkan dan digunakan oleh produk selama periode tertentu sebesar 9.500 unit komponen 3/89, maka varian harga penggunaan bahan baku dihitung sebagai berikut. Seperti contoh di samping, inilah hitungan varian harga penggunaan bahan baku. Hasil perhitungan varian harga pembelian bahan baku sebesar $600 dan varian harga penggunaan bahan baku sebesar $570. Dari hasil ini bahwa lebih $30.000 perhitungan varian harga pembelian bahan baku daripada varian harga penggunaan bahan baku. Alasannya adalah 500 unit dari komponen 3/89 yang dibeli pada periode ini dengan varian yang menguntungkan sebesar $0,06 per unit tambahkan kepersediaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillah, perkenalkan nama saya Fitrisya, stambuk C301181134. Selanjutnya varian kuantitas bahan baku atau varian penggunaan. Tidak menguntungkan karena kuantitas aktual yang digunakan melebihi kuantitas standar yang diperbolehkan sebesar 164 unit. Jumlah dolar 164 dikali biaya standar sebesar $7,50. Kemudian standar dan varian tenaga kerja. Jika diasumsikan bahwa jam aktual yang digunakan adalah sebesar 1.632 jam dengan tarif aktual sebesar $12,50 per jam untuk memproduksi 4.512 unit ekuivalen dari Paxel. Hitung varian tarif tenaga kerja. Jam dikali tarif sama dengan jumlah. Dapat dilihat dari tabel di atas, varian tarif tenaga kerja sebesar $816. Tidak menguntungkan karena tarif aktual melebihi tarif standar sebesar $0,50 per jam. Jam tenaga kerja aktual yang digunakan tidak termaksud waktu yang non-produksi yang dibebankan ke overhead pabrik. Bismillah, perkenalkan nama saya Widya Hartati Alimuddin, NIM C301181156. Yang terakhir itu varian efisiensi tenaga kerja. Pada akhir periode, dihitung pelaporan dengan sebuah cara membandingkan jam tersebut secara aktual dengan menggunakan jam standar yang diperbolehkan. Keduanya tersebut diukur dengan tarif tenaga kerja standar. Jam standar yang diperbolehkan harus setara dengan jam tenaga kerja langsung untuk memproduksi suatu unit produk atau jam tenaga kerja standar per unit dikalikan dengan jumlah aktual dari unit yang diproduksi selama periode tersebut.
Jam standar yang diperbolehkan untuk 4512 ekuivalen dari Paxel yang diproduksi di Departemen Perakitan dari Wheaton Manufacturing Corporation selama berlangsung bulan tersebut, yaitu sebesar 1504 atau 4512 unit ekuivalen dikali sepertiga jam standar per unit. Terima kasih, sekian pemaparan dari materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.